Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat pagi, shalom. Shalom. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Selamat datang, selamat beribadah. Di GBI Sugah Yordan Roksima, saya percaya setiap kita sudah siap untuk berjumpa dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi, amin. Saya percaya apapun yang kita alami hari ini, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, bahwa pengharapan kita tidak akan pernah terlambat karena pengharapan kita taruh dan kita percaya daripada Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau berfellowship, menyembah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita percaya Dia bertahta di atas pujian penyembahan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, bersama kita mulai ibadah kita. Mari sama-sama kami undang, boleh kita bangkit berdiri. Kami undang Bapak Henry untuk boleh memimpin doa di pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami boleh ada di hari Minggu 19 April 2026 Tuhan. Karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami saat ini kami akan datang kepadamu Tuhan. Akan memuji memuliakan nama-Mu. Dan mendengarkan firman melalui hamba-Mu Pak Gatot Tuhan. Berkati Pak Gatot Tuhan Yesus agar kami dapat menerima firman-Mu Tuhan dengan baik ya Bapa. Jauhkan daripada segala niat-niat, daripada roh jahat maupun segala yang akan mengganggu kami Tuhan dalam ibadah ini. Karena kami percaya Tuhan pada saat nanti kami pulang akan berbeda pada saat kami datang. Kami memberkati juga teman-teman kami yang akan dalam perjalanan untuk datang ke tempat ini. Engkau juga melindungi mereka, percepatkan mereka sampai tempat ini. Sehingga kami Tuhan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga seluruh pelayan-pelayan hamba-Mu Tuhan, singer, WL, pemusik, tamborin, kolektan maupun pendoa yang telah mendoakan ibadah ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kami akan membuka ibadah ini dengan satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Silakan duduk, mari kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Syukur Tuhan akan kasih setia-Mu di dalam hidup setiap kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu dan tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sama-sama kita datang di dalam hadirat Tuhan, angkat suara Bapak Ibu Saudara. Mari kita sembah Dia, sama-sama katakan. Betapa dahsyat
Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setia. Katakan dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap. Aku sembah Engkau Yesus, hanya Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua tak tergoyahkan. Oh, Kau tetap Allah. Dunia boleh bergoncang, musim boleh berganti, tapi kita percaya bahwa pertolongan kita datang hanya dari Tuhan. Allah yang membebaskan bangsa Israel, Allah yang sama yang membebaskan dan menyertai setiap kita. Kami bersyukur Tuhan. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara, boleh kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, mengangkat wajahmu memandang kebesaran Tuhan. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah kami, Allah hidup. Tiada yang lain, menyatakan Tuhan, hanya Kau. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia boleh bergoncang, tapi iman kami dibangun di dasar yang kuat oleh Injil kasih karya-Mu. Amin. Kau tetap. Sekali lagi yang sepakat katakan, ku sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Sungguh indah Kau Tuhan, hanya Kau, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap
tetap, Kau tetap Allah. Nyatakan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah selama-lamanya, tetap Allah. Kau bertata Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji namanya. Tiada seperti-Mu. Mari angkat sembahmu di hadapan Tuhan. Kita tinggikan Dia siang hari ini. Yesus, Yesus, Kau ku sembah, Kau ku puji selama-lamanya. Mulia, mulia. Biarlah setiap mulut mengaku bahwa Yesuslah Tuhan dalam hidup setiap kita. Biarlah setiap mata memandang Tuhan siang hari ini dan segala keindahannya. Dan biarkan hatimu tertuju pada Tuhan. Melebihi rancanganmu, melebihi pemikiranmu. Kami datang Tuhan, kami datang Tuhan. Mari sembah ya Raja. Dia bertakhta di atas pujian penyembahan setiap kita. Mari dalam hadirat Tuhan, angkat suaramu dan menyanyi di hadapan Tuhan. Katakan, Kau sumber pengharapan, Kaulah kota benteng kami, Kaulah gembala kami yang baik, Kaulah Bapa kami yang baik. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Kaulah Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan, Allah yang kudus, kudus, kudus Kau Tuhan. Haleluya. Mari bebaskan rohmu, sembah Dia. Mengalirlah kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang layak, hanya Tuhan yang layak. Bagi Dia Yesus, bagi Dia kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Kami ada karena Tuhan Yesus. Kami diberkati karena Tuhan Yesus. Kami mengalami kebaikan karena Yesus baik di hidup kami. Kami naikkan syukur kami, hormat serta syukur selama-lamanya. Yesus ajaib, bagi Dia segala.
Mari berikan pujian untuk Yesus. Mari berikan pujian untuk Tuhanmu siang hari ini. Bagi segala pujian, hormat serta bagi dia, bagi dia, bagi dia, bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian. Mari umat-umat pilihan Allah, angkat tanganmu, angkat suaramu. Bagi dia segala pujian, kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selamalah. Sekali lagi sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bagi dia, kekal selamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Dia Tuhan yang bertakhta selama-lamanya. Raja, haleluya. Kami mau bersorak untuk kemenangan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Semua yang telah menang siang hari ini, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh berikan salam kanan kiri depan belakang kita, berikan senyuman yang terbaik. Katakan kau telah dimenangkan, Yesus baik. Katakan Tuhan ajaib, perkatakan hal yang baik. Hal iman buat kanan kirimu, engkau diberkati Tuhan. Engkau diurapi Tuhan, haleluya. Sampai kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan dari gereja Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan, sama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah. Amin. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, katakan kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Sungai Yordan sama-sama. Syukur bagimu Tuhan, hey, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara setiap kita, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Sama-sama ya, yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita, amin. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmat kasih setia Tuhan, kasih setia. Yang semangat punya Tuhan yang baik, katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan, rasakan dan nikmati kasih setia, kasih setia Tuhan, kasih. Ayo yang semangat kita lambaikan tangan kita sama-sama semua. Syukur bagimu, amin. Segala
hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku, katakan Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bukankah kita punya Tuhan yang baik, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan amin. Hey, tak ada semua karena kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang begitu baik di dalam hidup setiap kita. Dan kasihnya tak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Yang meresponi, sama-sama yang percaya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, katakan Allah yang mengasihiku, ya Allah yang memelihara hidup kita. Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, syukur. Bagimu Tuhan, Hey, saya melihat tangan-tangan yang diurapi, yang diberkati Tuhan. Saya melihat tangan-tangan yang merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat yang mengasihi kita. Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Tuhan kita baik, amin. Bilang sama kanan kiri, kita punya Tuhan yang baik. Ayo dong, jangan malu dong. Katakan kita punya Tuhan yang baik. Jangan bimbang lagi, jangan ragu lagi. Jangan khawatir lagi. Kita punya Tuhan yang ajaib, Bapak Ibu Saudara. Ajaib kau Tuhan. Haleluya. Kami mengangkat panci kami Tuhan. Panci kebesaran di hadapan Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan laku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja, Kau Raja. Tiada nama lain selain Yesus. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sungai Yordan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah. Yesus Kau Raja mulia, Yesus Kaulah Raja mulia. Tiada yang lain selain Yesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan laku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja, Kau Raja. Yang percaya sama-sama. Hanya layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sumber-sumber layak berkuasa dan memerintah. Yesus Kau, Yesus Kaulah Raja mulia. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada,
Tapi sekali Yesus, tetap Yesus, amin. Kita percaya kekuatan pertolongan Tuhan datang untuk setiap kita, amin. Haleluya. Kami menyanyikan kebesaran keajaiban-Mu Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Wow. Yesus Raja. Sama-sama yang percaya, yang sepakat. Gereja Tuhan, ajaib Kau. Dia sumber saudara, Dia sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah. Yesus Kau, Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selama. Panggil namanya dengan bangga, Raja mulia, Raja mulia selama-lamanya. Kami nyatakan Raja mulia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita punya Raja mulia, amin. Allah yang begitu ajaib, yang memberikan nyawanya untuk setiap kita, yang telah bangkit dan memberikan setiap kita kemenangan dan pengharapan di dalam Yesus. Yang bangga punya Tuhan Yesus, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Rencana Tuhan besar di dalam hidup setiap kita. Karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku riangkan dan dipulihkannya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya Allah yang begitu ajaib Bapak Ibu Saudara. Tidak ada Allah lain yang sanggup selain Yesus. Bersama-sama coba Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu, dan ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh
kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Kita mau saat teduh di hadapan Tuhan. Biar musik menyembah Tuhan. Saat pengharapan kami mulai goyah. Saat dunia berkata rasanya tidak mungkin. Bahkan mungkin saat dokter memvonis setiap kita. Ingatlah, ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia terlalu sanggup, dia terlalu ajaib untuk menyembuhkan kita, untuk memulihkan kita. Oh, Yesus Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami siap, hati kami siap Tuhan. Sambil kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, boleh angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Sambil kita menyanyikan sebagai imanmu, sampai telingamu mendengar sama-sama. Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. kami siapkan hati kami Tuhan. Diangkat dan Berkatalah untuk kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. kami hanya mau mendengar perkataanmu Bagi Tuhan yang membangkitkan iman kami, ada yang tak yang membangkitkan jiwa kami. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang. Dengan kasih Kristus kami hambanya Bapak Gembala untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Ku diangkat Tuhan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah hanya buat Raja segala Raja, Yesus kita. Tuhan Bapa di surga, sungguh kami meyakini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, baik itu senang maupun susah, baik itu suka maupun duka, baik itu dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik, semuanya atas izin Tuhan dan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang mengasihi Engkau dan dikasihi oleh Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang membawa seluruh hidup kami Tuhan.
Kami mau belajar firman-Mu. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengambil hati seorang murid yang mau terus belajar dan diajar Tuhan. Supaya kami semakin mengerti, memahami kehendak rencana-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin bersungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu. Dan apa yang menjadi rencana kehendak-Mu Tuhan jadi atas hidup kami Tuhan. Berbicaralah pada kami ya Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Dari tadi saya memperhatikan di layar kita. Seperti kata Ibu Nadiak ya. Evelyn Nadiak akhir bulan lalu. Bahwa selalu ada yang baru di GBI Sungai Yordan Roksi Mas itu. Hari ini ada yang sedikit baru sih ya. Kemarin dipasang frame-nya ya, Ko Anton dan tim. Kalau LED-nya kan Bernie dan tim ya. Jadi kita bersyukur hari Senin besok juga ada pekerjaan yang cukup besar, yaitu pengecatan gedung gereja kita di area luar, seluruh dinding-dindingnya. Nah, bagi Bapak Ibu, terutama Bapak yang mau ambil bagian, besok silahkan bantu ngecat ya. Jadi nanti ini hasil catatan Pak Daniel Amran ya kan sekian, nanti Pak Agus sekian seperti itu. Selalu ada yang baru, tapi ya memang Tuhan berkenan dan Tuhan yang menyediakan apa yang dibutuhkan, terutama dana untuk memperbarui gereja kita, terutama gedung ya, bangunan dan juga peralatan. Tetapi jangan hanya gedungnya saja yang diperbarui. Jangan hanya alat-alatnya saja yang diperbarui. Tapi terutama adalah roh kita yang harus diperbarui. Sehingga hati dan pikiran kita adalah yang baru. Dan satu lagi yang harus ada yang baru adalah jiwa-jiwa yang baru. Amin. Nah, beberapa hari yang lalu, ya selama beberapa hari dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, ya gereja kita dihebohkan, ya cukup heboh lah dengan peristiwa anak hilang ya. Itu tertulis dalam firman Tuhan ya. Tapi yang hilang ini bukan anak dewasa, anak-anak ya kan, 2 orang anak yang bermain kejauhan meninggalkan rumah sampai akhirnya satu gereja, bahkan saya mengirimkan info ini WA ke semua grup perwil di Jakarta Utara, Timur, Selatan, Barat, Pusat. Jadi seluruh pendeta-pendeta tahu itu semua tuh. Bahkan juga BPD Jabar saya kirimkan, bahkan juga teman-teman yang bergerak di Satgas Mekar melindungi keluarga, anak dan juga remaja. Kemudian juga hamba Tuhan yang memiliki pelayanan khusus buat pemulung ya kan. Terus juga saya punya teman yang menjadi koordinasi anak-anak jalanan se-DKI ya kan. Wah, beritanya udah kemana-mana dah gitu kan. Cuman belum ke TV aja kita masukin. Tapi TikTok ramai. Dan puji Tuhan, berkat kerjasama dari tim kita nih, jemaat kita. Ada yang ke lapangan, Pak Hermansyah dan Ibu Julia dan yang lain semua bahu-membahu. Wah, akhirnya anak itu ditemukan. Ya, seru. Tapi jangan lagi ya. Satu hal kita belajar ya, ada kerjasama ya, semuanya sepenanggungan. Ya, bahkan kita ditemukan juga Cienigo dan juga dari tim gereja juga datang. Terus kemudian mampir ke mall ya, main-main. Satu hal yang kita belajar adalah begini. Selain kekuatan dari persatuan-kesatuan kita dalam gereja, bergereja, ada juga kekuatan yang luar biasa. Itu apa? Kekuatan medsos. Nah, makanya gereja kita juga fokus masuk di dalam ya semua medsos. Supaya apa? Supaya Injil lebih luas lagi diberitakan. Makanya bermedsoslah yang baik dan benar. Seperti itu. Boleh bermedsos. Lagi ibadah juga boleh bermedsos gitu kan. Tapi yang baik dan benar. Apa? Boleh ngerekam saya lagi khotbah gitu kan. Taruh di TikTok dan segala macam. Nah,
Kita masih dalam suasana Paskah ya. Kalau sekitar 2000 tahun yang lalu, hari-hari ini Tuhan Yesus sedang menampakkan diri kepada orang-orang, murid-muridnya, saudara-saudara. Dari rumah ke rumah, dari tempat ke tempat, dari orang ke orang. Nah, khotbah saya atau tema khotbah saya hari ini adalah kebangkitan dan hidup yang sejati. Yang saya ambil dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Sebetulnya perikopnya panjang karena ini berbicara tentang kebangkitan Lazarus ya. Tapi saya hanya baca 2 ayat untuk mempersingkat. Nanti juga Bapak Ibu bisa buka ya dari perikopnya Yohanes 11, bisa baca dari awal sampai terakhir kisah tentang Lazarus yang mati kemudian bangkit. Kita buka firman Tuhannya Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kita barusan memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan peristiwa ini adalah sebelum kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus ada suatu peristiwa, ya, seorang ya sahabat kenalan baik dari Tuhan Yesus, Lazarus yang mati. Next, Yesus mendapati Lazarus itu telah terbaring di dalam kubur. Bapak Ibu, saudara bisa lihat di ayat 17 dari Yohanes 11 tadi. Saat ia sampai di dekat kota, area pemakaman, ia diberitahu oleh para tetangga atau orang-orang yang berpapasan dengannya bahwa Lazarus telah mati atau telah dikubur selama 4 hari. Jadi, padahal Tuhan Yesus sudah diberitahukan kabarnya waktu Lazarus sakit keras sebelum mati. Tapi terkesan Tuhan Yesus menunda-nunda sampai 2 hari dia tinggal. Ketika dia dengar kabar itu Lazarus sakit, dia tetap tinggal, tidak bergerak. Lalu 2 hari perjalanan, 4 hari baru dia tiba di kota di mana Lazarus sudah mati. Dan benar-benar mati. Kenapa? Karena sudah dikubur berapa hari? 4 hari. Nah, kebiasaan pada waktu itu bahwa orang belum bisa dikatakan benar-benar mati kalau dia belum melewati 3 hari. Makanya Yesus bangkit pada hari yang ke-3, membuktikan bahwa dia sudah benar-benar mati. Tapi peristiwa Lazarus bahkan 4 hari. 3 hari plus 1 hari. Artinya Lazarus sudah benar-benar mati. Maaf, udah jadi bangkai. Atau bilangnya apa ya? Ya, jenazah kosong, mayat. Bahkan mungkin sudah mulai busuk. Kenapa? Karena pada masa itu belum ada yang namanya pengawet ya. Nah, dan kebiasaan pada waktu itu adalah orang yang mati itu segera dikuburkan. Tidak lewat daripada 1 hari. Bahkan sebelum matahari terbenam, dia sudah dikuburkan. Kenapa? Karena kalau matahari sudah terbenam, itu artinya sudah hari yang baru. Karena hitungan hari dalam bangsa Israel dimulai dari jam 6 sore. Itu hari yang baru. Kalau matinya sore bagaimana? Ya besok sebelum sore lagi harus dikuburkan. Seperti itu. Nah, lanjut, meskipun pasti akan terjadi datangnya pertolongan, tapi kadangkala Tuhan itu sepertinya telat menolong kita. Kita seringkali begini, ketika kita adalah masalah, kita berdoa dan kita pengennya instan, masalah segera selesai. Kenapa? Karena kita gak mau berlama-lama dengan yang namanya masalah. Karena masalah tidak enak.
Tetapi kalau kita sedang dalam keadaan enak, pengennya jangan selesai. Maunya enak terus. Nah, kadang-kala pertolongan Tuhan itu sepertinya terlambat atau kok berlama-lama ya. Akhirnya kita nggak sabar. Kalau orang yang imannya kurang, dia akan cari pertolongan lain. Ya, Tuhan tidak menolong saya cari pertolongan lain. Entah lewat dirinya sendiri, entah lewat orang yang dia pikir bisa menolong, atau lewat orang pintar. Kenapa disebut orang pintar? Paranormal, dukun, kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Itu. Orang yang datang ke dukun itu orang bodoh. Makanya dukun bilang orang pintar. Orang pintar minum iklan. Nah, karena saya teringat kemarin sedikit cerita ya. Kan hari ini nggak ada apa namanya perjamuan kudus. Jadi ya waktunya masih senggang sedikit aja. Kemarin hari Jumat saya mengikuti satu seminar diundang oleh seorang pengusaha yang sudah terkenal ya. Itu ada satu pelajaran saya dapatkan mengenai minum kopi. Jadi gini, ada pengusaha jamu yang dia cek ternyata 70% masyarakat Indonesia, terutama anak muda, tahu jamu. 70%, 30% nggak tahu. Tetapi yang minum jamu nggak sampai 30%. Kenapa? Alasannya pahit. Lalu kemudian dia nggak suka kopi. Dia tanya sama yang ahli kopi. Ditanya sama ahli kopi, kenapa kamu nggak suka kopi? Kopi itu pahit. Kenapa kopi orang pahit, orang suka minum. Tapi jamu pahit, orang nggak suka minum. Ternyata ada rahasianya. Sendi minum kopi, saya ajarin nih. Karena saya baru buat pelajarannya nih. Jadi orang kalau minum kopi, itu harus panas-panas. Waktu uapnya masih ada. Minum kopi, jangan langsung diglek, glek, glek, glek gitu loh. Selain panas, nggak menikmati. Jadi minum kopi harus dihirup dulu. Baru diseruput. Nah, ternyata begini. Lidah manusia hanya bisa merasakan 5 rasa. Manis, asin, asam, pahit, dan gurih. Pedas itu bukan rasa. Pedas itu sensasi panas yang ditimbulkan oleh biji cabai. Nah, hidung manusia bisa menerima 100 lebih aroma, cita rasa. Sehingga ketika kopi dihirup, itu ada rasa manisnya, ada rasa asamnya. Itu akan terekam di otak. Ketika minum, wih, kopi gak jadi pahit lagi. Coba deh yang penikmat kopi. Saya bukan penikmat kopi, saya penikmat teh. Itu. Terus saya berpikir, ini renungan apa nih? Saya merenung, apa nih? Perkara rohani yang bisa saya dapat. Ada satu hal begini. Seringkali manusia hanya berdasarkan apa yang dia lihat. Lidah hanya bisa menerima 5 rasa kan. Orang hanya melihat masalahnya. Tapi ketika hidung mencium aroma, sehingga otak terbuai dengan aroma-aroma tadi, dan rasa pahit, jadi ada rasa-rasa manis dan lain-lain. Kenapa? Karena pengaruh pikiran. Jadi apapun masalah kita, pikiran kita jangan fokus ke masalah. Fokusnya ke Tuhan. Sehingga masalah apapun jadi berasa ada manisnya, ada pahitnya, ada asemnya, ada asinnya, ada gurihnya. Amin. Fokusnya ke Tuhan, jangan ke masalah. Nah, ayat 21-22 kalau Bapak Ibu baca ya. Lanjut. Ayat 21-22 tuh ini pembicaraan atau perkataan Marta kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, dia mengeluhkan, dia mengeluh. Kenapa Tuhan Yesus lama hadir? 4 hari baru hadir. Dan kakaknya sudah mati. Dia mengatakan hal itu bukan saja dengan kepedihan atau kesedihan karena kematian kakaknya. Tapi juga menyiratkan sedikit atau rasa kecewa karena tindakan gurunya yaitu Yesus yang kelihatan tidak baik itu. Dia berkata begini, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Jadi Marta komplain ke Yesus. Karena Yesus datangnya telat. Karena sedih dan kecewa. Mungkin ada sedikit rasa marah.
Kayak tadi tuh ada pahit, asin, asam, manis dan gurih. Bercampur tuh antara sedih, kecewa, kesal, mungkin marah dengan guru. Dia berkata, "Guru, kalau engkau ada di sini 4 hari yang lalu, ini saudaraku pasti gak akan mati." Nah, ini menunjukkan apa sih? Menunjukkan lanjut, iman dari Marta memang tulus. Dia percaya loh, kalau ada Tuhan Yesus 4 hari yang lalu, Lazarus gak akan mati. Karena guru atau Yesus bisa menyembuhkan. Dan Marta percayakan hal itu. Marta memang tulus imannya, tetapi masih lemah. Sebab ia membatasi kuasa Kristus dengan berkata, "Sekiranya engkau ada di sini." Beda imannya dengan seorang perwira Roma yang hambanya sakit. Lalu dia datang kepada Yesus. Dan ketika Yesus berkata, "Saya akan ke rumah kamu." Lalu orang ini berkata apa? "Tuhan, saya tidak layak menerima Tuhan datang ke rumah saya. Berkatalah saja, maka hambaku akan sembuh." Wih, imannya luar biasa. Kadang-kala kita juga begitu. Kita punya iman, tulus, percaya Tuhan pasti bantu. Tetapi apa? Maunya dengan cara kita. Maunya dengan cara kita. Kita percaya Tuhan pasti bantu. Tapi maunya dengan cara kita. Imannya tulus. Tapi ada modus gitu loh. Nah, seperti halnya begini. Ketika ada orang yang menyakiti kita, ya, kita tahu kan gak boleh ngebales kan. Bahkan musuh pun juga harus kita kasihi. Kita berdoa pada Tuhan. "Tuhan, saya tidak akan balas orang itu. Tapi firman-Mu berkata, pembalasan adalah hak-Mu ya Tuhan. Jadi saya mau lihat Tuhan balas orang itu di depan mata saya." Ya Pak, ya. Kita punya iman, pembalasan adalah hak Tuhan. Tapi kita punya modus, pengennya orang itu dibalas di depan mata kita. Terus kita bilang, "Rasain loh." Itu yang iman gak benar tuh. Nah yang kedua, perkataan Marta tadi, kemudian sesaat kemudian Marta sadar. Dia meralat dan menghibur dirinya sendiri dengan memikirkan kebaikan yang Yesus sediakan di sorga. Setidaknya kini dia menyalahkan dirinya sendiri karena tadi telah mempersalahkan gurunya dan menyeratkan bahwa kedatangannya itu sudah terlambat. Ayat 21-22. Ya, dia sadar. Nah, kadang-kadang kita juga seperti itu. Emosi meledak. Lalu kita berbicara, kita marah-marah, kita memutuskan sesuatu dengan terburu-buru. Setelah sekian lama, baru kita menyadari, aduh, gue salah ya. Lalu sadar. Lalu kembali ke jalan yang seharusnya. Ada satu statement mengatakan begini, ketika kita sedang dalam keadaan emosi, jangan pernah mengambil keputusan. Kenapa? Karena bisa jadi keputusan itu dilatar belakangi oleh emosi kita. Sehingga kebanyakan seringkali keputusannya jadi salah. Dan penyesalan datangnya selalu belakangan. Kalau di depan namanya apa? Ya, makanya saya pakai istilah cak lontong. Kalau gimana-gimana, mikir. Pikirin masak-masak. Ya. Diuji lagi. Baru kita memutuskan. Tanya penasehat. Amsal mengatakan lebih banyak penasehat lebih baik. Tapi bukan berarti kemudian, memblow up lah segala sesuatunya. Nah, jadi Marta di ayat 1-24 ini, dia mulai sadar kalau dia salah menyalahkan Tuhan. Nah, lanjut. Pengakuan Marta bahwa pada akhir zaman semua orang akan dibangkitkan adalah bentuk pengakuan iman orang Yahudi pada masa itu. Karena Yesus bilang, ini saudaramu nih, dia akan bangkit. Dan Marta bilang, oh emang benar, akan ada kebangkitan. Tapi nanti akhir zaman. Karena orang Israel pada waktu itu percaya akan ada kebangkitan orang mati di akhir zaman. Jadi pemikiran Marta
bahwa kebangkitan yang dimaksud oleh Yesus, ya. Coba kita baca deh ayatnya deh, 21 24 kita buka. Nah, sambil dicari, jadi waktu itu orang Israel percaya bahwa akan ada kebangkitan di akhir zaman, kecuali mazhab atau golongan Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Ya. Bisa ayat 21 24. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Terus lanjut. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ngajarin Tuhan. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Lanjut. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah, ini tidak nyambung nih. Yesus bicara bahwa saudaramu akan bangkit saat ini juga. Tapi Marta menangkapnya bahwa Lazarus akan bangkit pada akhir zaman. Seringkali kita juga salah memahami, salah mengerti firman Tuhan. Kenapa? Karena Marta sedang dirundung kesedihan. Tadi juga ada kekesalan. Sehingga apa? Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa saudaramu akan bangkit hari ini juga, saat ini juga, Marta mikirnya, ya memang akan bangkit nanti nih. Nah, seringkali kita begitu. Makanya kalau merenungkan firman Tuhan, bacalah baik-baik. Saya kalau baca firman Tuhan, satu pasal saya baca paling enggak 5 kali. 3 sampai 5 kali. Kenapa? Supaya mendapatkan sesuatu yang benar. Yang lebih tepat. Karena kalau baca cuma sekali, ya apalagi baca buru-buru, lewat. Sama juga ketika kita dalam bekerja, dalam berorganisasi. Coba ketika ada orang yang berbicara, dengarkan baik-baik. Supaya apa? Supaya tidak salah tangkap. Makanya ketika ada orang bicara, jangan main HP. Jangan ngobrol sendiri atau pikirannya kemana-mana. Seringkali tuh ketika orang berbicara, pikiran kita tuh sebetulnya nggak nangkap. Kenapa? Karena kita sudah punya pikiran. Menurut saya begini. Kalau menurut dia begitu, nggak mau tahu. Menurut saya begini. Sehingga apa yang dikatakan tetap apa yang dia pikirkan. Mental. Saya pernah cerita belum ya? Saya dulu waktu SMA, karena sesuatu hal, karena saya waktu itu selek dengan guru kimia. Saya TK SD SMP di Masudi ini SMA 8 yang katanya sekolah bagus karena anak-anaknya pintar di situ. Nah, saya waktu kelas 1 selek dengan guru kimia. Sehingga ketika dia ngajar saya harus keluar karena saya nggak pernah minta maaf sama guru itu. Gara-gara kenapa? Saya pakai gelang. Waktu itu kan masih musim tuh ada gelang karet, yang karet buat tutup drum itu loh yang hitam. Itu kan berjejer saya ada kan. Disuruh lepas sama gurunya. Saya bilang, ngapain dilepas? Emang mengganggu? Saya dipanggil digunting. Krok. Saya marah. Saya keluar, saya banting pintu. Bang! Terus saya nggak balik ke kelas. Ketua kelas dipanggil. Itu anak ya, Hadi. Nama saya Hadi waktu itu. Waktu SMA. Hadi kalau nggak datang saya minta maaf. Jangan masuk pelajaran saya. Saya dibilang waktu kelas. Di, lo suruh minta maaf? Enak aja. Akhirnya saya nggak pernah masuk kelas dia. Tapi kalau ulangan, saya ulangan sendiri. Sebenarnya nilainya bagus, tapi dikasih 5 di rapot. Akhirnya saya gak masuk A1, gak masuk A2. Masuknya A3, padahal saya pengen jadi tentara waktu itu. Nah, puji Tuhan, dalam keadaan saya sedih, kayak tadi Marta kan. Sedih, Tuhan datang melalui orang lain, injilin saya bertobat. Coba kalau saya, masuk A1, A2, saya jadi tentara. Hari ini saya jadi Kopassus. Nah, saya waktu SMA, itu saya suka dengan pelajaran sejarah, sosiologi, antropologi. Dan nilai saya bagus. Paling bagus di kelas, bahkan saya jadi asisten gurunya nih. Kalau guru mau ngajar, saya datang ke ruang guru, saya bawain tasnya sama bukunya. Nah, jadi waktu pelajaran SMA saya pinter sosiologi waktu itu. Nah, waktu kuliah dapat lagi pelajaran sosiologi dan antropologi. Saya mikir, ini kan dulu kan gue tahu lah gitu kan. Selo Sumarjan, Seno Kuncoro gitu kan. Saya tahu dulu.
teori-teorinya apa segala macam gini. Waktu terima pelajaran, saya nggak terima loh. Karena saya merasa udah tahu. Saya nggak dapat apa-apa, sekali 2 kali pertemuan. Tapi kemudian saya sadar, lah kalau gini terus, saya nggak bakal dapat ilmu. Lalu saya kosongin pikiran saya. Saya nggak mau so tahu. Apa yang dikatakan oleh dosen, saya bisa terima dan saya dapat sesuatu. Salah satunya adalah, dulu saya, maaf, yang orang Manado. Saya tuh punya stigma buat orang Manado, walaupun istri saya orang Manado. Ternyata setelah saya mempelajari sosiologi mengenai budaya adat istiadat Manado, ada yang namanya itu kebiasaan gotong royong, kerjasama. Ternyata orang Manado baik-baik ternyata. Nah di situ terbuka pikiran saya. Makanya saya jadi nikah dengan istri saya. Enggak sih, udah terlanjur nikah, nggak mungkin saya. Nah, lanjut. Nah sekarang ayat 25 sampai 26 tadi yang kita baca. Tuhan Yesus menuntut pengakuan iman yang keluar dari hati dan kepercayaan yang sungguh dari Marta bahwa kuasa Allah yang membangkitkan orang mati pada akhir zaman ada di dalam diri Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Bayangin. Karena Marta tidak menangkap dan tidak punya kepercayaan yang sungguh-sungguh, Yesus bicara kepada Marta untuk menegaskan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Bahkan ditambahkan ayat terakhir atau perkataan terakhir. Percayakah engkau sekarang? Percayakah engkau? Nah seringkali kita katanya percaya sama Tuhan. Tapi kita sungguh-sungguh percaya enggak sama Tuhan? Kita percaya sama Tuhan, tapi seringkali kita tidak peduli dengan Tuhan. Itu yang dinamakan dengan agnostik, bukan ateis. Percaya dengan Tuhan, tapi nggak peduli dengan Tuhan. Buktinya apa? Hidup kita masih sembarangan. Kita, Bapak aja kali itu kan. Hidup kita masih suka sembarangan. Sembarangan itu bukan begini, bukan hanya bicara tentang dosa. Tapi hidupnya, pola tidurnya, pola makannya, pola kerjanya, pola mainnya, itu semua gak beres. Makanlah, gak dijaga. Saya udah berhasil 3 bulan ini turun 10 kilo loh. Jadi Bapak Ibu, ayo jaga makan. Saya pagi gak makan nasi, malam gak makan nasi. Makan nasi siang aja. Saya gak makan gorengan, saya gak makan mie, saya gak minum yang manis-manis, saya gak makan roti. Jadi saya jaga semuanya. Ya saya adalah nge-gym dikit lah gitu kan. Ya sehari saya nge-gym 1,5 jam sampai 2 jam gitu kan. Nah 3 bulan saya turun 10 kilo. Dan saya mau kejar 3 bulan lagi saya turun 15 kilo. 5 kilo lagi jadi 15 gitu loh. Nah jadi bisa. Terus kemudian jadi Yesus harus meyakinkan Marta. Dan kadangkala Tuhan juga harus meyakinkan kita. Karena kadangkala kita abai. Kita percaya, tapi kita gak yakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Bahkan tidak peduli. Dengan apa? Kita tidak mau giat dalam pekerjaan Tuhan. Maunya, waktunya buat saya. Me time. Pak, saya sudah capek kerja Pak, Senin sampai Sabtu bahkan Pak. Aduh kalau saya suruh pelayanan lagi Pak. Aduh kalau saya suruh acara ini, acara segala macam. Memang gak harus selalu lah. Tapi kalau bisa, ikutlah. Datanglah. Pelayananlah. Karena juga kalau setiap waktu nanti, giat pelayanan, keluarganya berantakan, ribut. Saya juga gak mau seperti itu. Lanjut. Sebenarnya, ini masih ayat 25-26. Sebenarnya Tuhan Yesus sedang menegaskan 2 macam kebangkitan. Yaitu kebangkitan fisik bagi semua orang yang percaya, yang mati pada akhir zaman untuk menerima surga kekal. Ayat 25. Dan kebangkitan rohani yang sudah dialami semua orang percaya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa pada kedua kebangkitan itu. Jadi kebangkitan ada 2, secara tubuh dan secara roh. Makanya tadi saya bilang, jangan cuma fisik gereja kita yang diperbarui.
Jangan cuma barang-barang aja yang dibeli, yang diperbaharui. Tapi roh kita harus diperbaharui juga. Supaya kita punya pikiran dan perasaan, kehendak yang diperbaharui. Apa sih pikiran, perasaan, kehendak yang diperbaharui? Yang berkenan dengan Tuhan dan semakin berkenan dengan Tuhan. Gak lagi egosentris. Akulah kebangkitan dan hidup. Ini kedua hal itu juga merupakan sesuatu yang harus kita imani saat dalam keadaan apapun. Kan ada lagu bangkit. Terus Yesus. Gitu. Bangkitnya maksudnya apa sih? Kan kita masih hidup. Bangkit, serukan nama Yesus. Kalau kita udah mati kita gak bisa nyanyi. Bangkitnya maksudnya apa? Roh kita yang bangkit. Nah, maksudnya apa sih? Yang pertama, kuasa Yesus adalah kuasa yang berdaulat. Yesus adalah kebangkitan dan hidup, sumber kehidupan, permulaan, dan pelaku kebangkitan. Kita kan barusan merayakan Paskah kan. Jadi Yesus adalah sumber kehidupan, permulaan, dan pelaku dari yang namanya kebangkitan. Sumber hidup Yesus. Makanya tadi saya katakan ketika ada yang WA saya memberikan saya semangat, Pak, ayo Pak khotbah, semangat Pak. Ini. Saya bilang, kekuatan saya, sukacita saya ada pada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya yakin Tuhan tetap baik. Sekalipun keadaan tidak baik. Nah, yang kedua, tadi kebangkitan dan hidup itu adalah janji yang terkandung dalam covenant yang baru. Perjanjian baru yang menguatkan pengharapan bahwa orang yang beriman akan hidup. Jadi setiap orang yang percaya hidup dalam kasih Tuhan, dia akan hidup, bahkan hidup selama-lamanya. Maksudnya apa? Hidup dalam kehidupan kekal nantinya. Sekalipun dia harus mengalami kematian di dunia ini. Memang kita akan mati. Kalau Tuhan Yesus belum datang. Dan kalau memang sudah waktunya. Kita mati. Kenapa? Karena tubuh kita fana. Karena dosa. Tubuh kita menjadi fana. Tetapi orang yang percaya akan dibangkitkan dan akan hidup dalam kehidupan kekal selama-lamanya. Itu yang sedang kita tuju. Bukan kehidupan 1000 tahun lagi di dunia ini. Ada lagu kan? Saya pengen hidup 1000 tahun lagi kan? Ada Bapak Ibu yang mau hidup 1000 tahun di dunia ini? Sehari aja rasanya susah banget ya. Apalagi 1000 tahun gitu loh. Bahkan kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, kalau boleh Tuhan sekarang juga Tuhan, saya balik ke rumah Tuhan lah gitu. Asal ke rumah Tuhan, jangan salah alamat gitu kan. Pengennya seperti itu. Nah, sekarang bagi tubuh, tadi kan bagi jiwa, sekarang bagi tubuh. Inilah janji kebangkitan yang membahagiakan itu. Meskipun tubuh akan mati karena dosa, sekalipun kita sudah bertobat loh. Kita sudah percaya sudah bertobat, tapi kan kita tubuh yang lama kan. Tubuh yang masih dipengaruhi oleh dosa. Karena ketika kita lahir, kita sudah ada di dalam dosa. Bedanya Yesus lahir tidak dalam keadaan berdosa. Dan itu diakui oleh saudara sepupu kita. Seluruh dan tidak ada karena tidak ada obat yang mencegah kematian. Kita sering dengar ya kalau kita lagi ikut ibadah penghiburan, kan Amsal aja bilang kan, nggak ada orang yang bisa mencegah datangnya angin, betul Pak Agus? Dan nggak ada orang yang bisa mencegah datangnya kematian, nggak ada satu orang pun. Sesakti-saktinya dukun yang dikatakan orang pintar tadi juga akan mati kalau pada waktunya. Sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita, sekaya-kayanya kita, seterkenal-terkenalnya kita pun akan mati. Makanya berjaga-jagalah. Lanjut. Bagi jiwa inilah janji dari kekekalan yang membahagiakan. Orang yang hidup dan percaya yang setelah bersatu dengan Kristus melalui iman, kehidupan rohaninya didukung oleh persekutuan itu. Ia akan hidup selama-lamanya. Jadi janji mengenai kebangkitan dan hidup itu berbicara dua hal. Secara fisik dan secara jiwa.
Kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Betul, setelah kita mati. Tapi selama kita hidup, kita bisa mengalami yang namanya kebangkitan jiwa tadi atau roh. Dan itu harus terjadi sebelum kita mati secara fisik. Karena begini, kalau roh kita tidak bangkit, tidak bersekutu dengan Tuhan, lalu raga kita mati, apa yang terjadi? Kita nggak akan hidup dalam kekekalan. Tapi kalau jiwa kita bangkit dan bersekutu dengan Tuhan, kapanpun kita mati, kita disebut orang yang dalam Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Lanjut, bagi mereka yang beriman kepada Yesus, kematian jasmani bukanlah merupakan akhir yang mengerikan. Sebaliknya peristiwa tersebut merupakan pintu kepada hidup kekal yang berkelimpahan dan persekutuan dengan Allah. Jadi kematian buat orang Kristen bukan satu hal yang mengerikan, tapi justru membahagiakan. Tapi pertanyaannya, kenapa orang Kristen pada takut mati? Jangan takut mati, tapi juga jangan cari mati. Hiduplah apa adanya. Kita pasti akan mati kok. Gak usah takut mati, pasti akan mati kok pada waktunya. Tapi jangan cari mati, nekat gitu loh. Punya hobi tapi membahayakan gitu kan. Lanjut. Nah, perenungannya begini. Tanpa kematian Lazarus, kan kita berbicara tentang Marta ya. Tapi ini juga perenungan bagi kita. Tanpa kematian Lazarus, pengenalan Marta akan Tuhan Yesus hanya sebagai seorang nabi yang memiliki kuasa Allah untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi ternyata imannya Marta kepada Yesus, Yesus adalah seorang nabi yang salah satu kebisaannya adalah menyembuhkan orang sakit. Nah, iman kita kepada Tuhan sebatas apa? Tuhan sebagai penolong waktu kita ada masalah, Tuhan sebagai yang suka bagi-bagi berkat, Tuhan sebagai yang jagain kita siang malam, harta kita, Tuhan sebagai yang menyediakan kita segala sesuatunya, kita tinggal nikmatin aja, atau Tuhan yang adalah Allah. Iman kita sampai di mana? Marta dibuat untuk percaya atau mempercayakan hidupnya dan masa depannya kepada Yesus yang berkuasa penuh atas hidup dan mati seseorang. Lanjut. Nah ini nih, mirisnya peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus pada waktu itu cukup menghebohkan. Seperti hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu kemarin kita hebohkan. Itu peristiwa Lazarus dibangkitkan. Kan Lazarus akhirnya bangkit kan. Tuhan Yesus buka. Waduh, Tuhan, buka Tuhan Yesus. Masih banyak orang yang gak percaya. Buka. Apa saya buka sendiri nih Tuhan Yesus gitu kan. Dibuka. Lazarus keluar. Orang kan menantikan tuh. Kalau di MasterChef atau acara-acara lain ada genderang. Lazarus keluar. Tepuk tangan semua. Ore gitu kan. Dan akhirnya Lazarus bangkit. Tapi yang mirisnya ya, banyak orang yang mendengar dan menyaksikan langsung peristiwa Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Tapi pertanyaannya, berapa orang yang kemudian percaya dan yakin kepada Yesus? Bahwa dia adalah Mesias, Juru Selamat. Bahkan Allah. Alkitab tidak mencatat loh, semua orang yang hadir waktu itu dan yang mendengar menjadi percaya. Dan sampai kalau kita baca Yohanes, ketika Yesus ditangkap, disalibkan, lebih banyak orang yang mendukung untuk Yesus disalibkan daripada orang yang membela Yesus. Artinya apa? Dari banyak orang yang menyaksikan peristiwa Lazarus dibangkitkan oleh Yesus, mungkin hanya sedikit yang percaya. Tapi percaya doang atau takjub. Tapi tidak menjadi pengikut Yesus. Kenapa? Mereka sudah melihat itu loh. Dan selama bertahun-tahun, 400 tahun, tidak lagi pernah terjadi yang namanya mukjizat di Israel. Tuhan diam dari masa perjanjian lama sampai ketika Yohanes Pembaptis mulai terjun pelayanan. Tidak ada mukjizat yang terjadi. Tapi waktu Yesus ada,
Dia melakukan mukjizat, banyak orang takjub, tapi tidak percaya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menangkap perkara rohani. Mereka hanya menonton sebagai sebuah tontonan. Mereka kagum sebatas mereka kagum. Mereka gak menjadi percaya loh. Pertanyaan Bapak Ibu, berapa kali Tuhan menolong kita? Berapa kali Tuhan melakukan mukjizat untuk hidup kita. Dan kita menyaksikan mukjizat terjadi dalam hidup kita. Saya yakin percaya, pasti semua ada di sini. Paling tidak sekali pernah Tuhan tolong. Sekali pernah melihat mukjizat terjadi di depan mata. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar yakin percaya kepada Tuhan? Kepada Allah yang kita sembah dalam nama Yesus. Sehingga kita mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Terserah Tuhan mau bikin apa buat saya. Sampai ada lagu mengatakan, suka-sukanya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Benar gak lagunya? Nadanya. Saya gak jago nyanyi gitu kan. Suka-sukamu kan? Iya. Dan bunyinya kan Tuhan kan. Itu jadi suka-sukanya Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Nggak cocok lagi nih cuma nyanyiin. Jadi terserah Tuhan berbuat apa buat saya ikut. Bahkan ketika Tuhan suruh saya apa, saya lakukan. Karena kita adalah hamba yang hanya melakukan apa yang Tuhannya perintahkan. Pertanyaannya, kita mau taat nggak sama Tuhan? Dimulai dari kepercayaan, keyakinan kita. Jangan sampai kita tidak bisa menangkap perkara rohani. Contohnya, saya kemarin kumpul dengan tim gembala dan juga dengan beberapa waktu lalu dengan tim Next Leaders dan juga dengan tim Full Timer. Saya katakan, apa yang sedang berjalan nih, dilakukan, perbaikan gedung, ya, dari mulai waterproofing, terus kemudian perbaikan-perbaikan lainnya, pengecatan nanti, segala satunya. Kita harus tangkap sebagai perkara rohani loh. Itu bukan proyek saya. Itu bukan proyek dari donatur. Itu bukan proyek gereja kita. Tapi itu proyeknya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sedang mempersiapkan. Kemarin saya bilang dengan Pak Kris. Saya waktu di luar saya merinding ketika gondola dinaikin tuh. Dicoba kan. Naik. Saya membayangkan, aduh besok Senin mulai dicat. Aduh nanti jadinya gimana. Saya bukan kagum karena bagusnya nanti. Tapi saya bilang Pak Kris, kita harus menangkap ini sebagai perkara rohani. Itu apa? Tuhan sedang mempersiapkan gereja kita untuk menuai jiwa-jiwa. Dan terbukti kemarin. Ada suami istri lewat, dia lihat gereja kita, ada GBI Sungai Yordan, lalu dia masuk, dia tanya jadwal. Mudah-mudahan hadir di sini hari ini. Atau nanti sore, karena kita kasih jadwal jam 10 dan jam 4 sore. Tinggal memilih. Dia baru pindah di belakang. Seperti itu. Untung gereja kita ada tulisan GBI Sungai Yordan. Saya bilang kita akan pasang pelang lebih gede lagi deh. Supaya orang tahu ada gereja kita di sini. Tapi kalau semua itu sudah terjadi, pertanyaannya kita siap nggak? Kita siap nggak? Kalau banyak orang tahu ada gereja di sini dan banyak orang mau datang ke gereja kita, Tuhan kirim jiwa-jiwa yang baru terutama ya. Kita siap nggak? Tuhan sudah persiapkan nih secara physically. Karena buat Tuhan lebih gampang menyiapkan yang fisik daripada hati. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memaksa pada kita. Kita mau ikut nggak? Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Hidup kita akan berubah menjadi penuh gairah dan semangat melayani Dia kalau kita menyadari bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dengan beriman kepada Yesus, hidup kita penuh dengan iman, kasih dan pengharapan untuk mengisi setiap langkah dan detik waktu kita dengan pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Kalau kita menyadari sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka hidup kita pasti bergairah melayani Dia. Setiap detik melakukan segala sesuatu yang memuliakan Tuhan. Kalau 3 mengatakan
Kerjakanlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Makanya kita di sini, dimanapun kita berada, kita melayani Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita nggak mungkin lagi berbuat jahat. Karena yang saya lakukan buat memuliakan Tuhan. Kalau saya mencuri, kalau saya menipu, kalau saya korupsi, kalau saya melakukan hal-hal yang tidak baik, berdosa, itu memuliakan Tuhan nggak? Tidak. Nah, saya akan bacakan beberapa ayat ya, mengenai satu poin yang paling utama dari kebangkitan Yesus. Dari 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 22. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 22. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Itulah makna dari kebangkitan Yesus yang sesungguhnya. Kalau Yesus nggak bangkit, sia-sia iman kita. Bahkan Paulus menuliskan apa? Kita jadi orang yang paling malang di dunia ini. Ngapain kita rajin-rajin ibadah? Ngapain kita rajin pelayanan? Rajin berdoa, baca firman. Yesus nggak bangkit, percuma iman kita. Tapi Yesus bangkit. Ada dua perkara yang saya mau sampaikan. Yesus membangkitkan Lazarus. Banyak orang tidak percaya. Dan Yesus juga bangkit dari kematiannya sendiri. Pertanyaannya, banyak gak orang percaya? Masih banyak orang yang belum percaya. Makanya kita beruntung nih sebagai orang yang percaya loh. Karena kita percaya pada Tuhan itu kasih karunia. Bukan karena kemauan kita percaya sama Tuhan. Tapi kasih karunia. Tuhan kirimkan orang-orang yang menginjili kita. Memberitakan kabar baik pada kita. Dan iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Firman Allah. Makanya jangan pernah berhenti memberitakan Injil. Sebagai penutup, pertanyaannya adalah, apa kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus dapat membangkitkan dan memberikan hidup kepada kita, dan bahwa Dia sendiri telah bangkit dan mengalahkan maut, serta hidup dan menjadi perantara kita dengan Allah? Percayakah Bapak Ibu Saudara? Percaya? Lalu apa respon kita? Coba kita renungkan. Kapan terakhir kita menyenangkan hati Tuhan? Kapan terakhir kita memuliakan nama Tuhan? Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Kapan terakhir kali Tuhan senang karena kita berbuat kebaikan? Kita taat kepada Dia. Dan sampai kapan kita mau taat kepada Dia? Itu menjadi perenungan kita bersama. Apa yang sudah saya sampaikan, itu menjadi pesan buat kita semua. Untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan sudah melakukan segala sesuatunya sempurna. Selesai di kayu salib. Untuk menebus dosa manusia. Dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Untuk menyatakan bahwa dirinya adalah Allah. Yang benar-benar Allah. Dan kita akan menyambut kenaikan Dia ke surga. Bulan depan kan? Dan kita sedang menantikan kapan Dia datang kedua kalinya. Dan Dia bertanya, adakah iman di bumi ini? Hanya orang beriman yang akan selamat dan hidup kekal bersama dengan Dia. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang beriman itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami ucap syukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali, meneguhkan kami, memulihkan kami ya Tuhan. Bahkan menegur kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan, untuk kami dapat terus hidup di dalam kebenaran. Karena firman-Mu lah yang membersihkan
hidup kami Tuhan. Firman-Mu yang membersihkan pikiran, perasaan, kehendak kami ya Tuhan. Dan kami hidup oleh karena firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hidup kami terus dilingkupi oleh firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang selalu mengajarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami akan firman yang adalah hidup, yang adalah kebenaran, yang harus kami hidupi sepanjang hidup kami. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat, termasuk hamba ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami selalu haus dan lapar akan firman-Mu. Sehingga kami terus dibentuk, kami terus diperbarui, kami terus menjadi baik, berkenan, dan pada akhirnya sempurna. Oleh firman yang setiap hari kami renungkan, kami pelajari, dan kami lakukan. Teruslah berfirman kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know He holds my future, and life is worth living just because He lives. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang hidup. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu luar biasa. Kami meresponi kehidupan, kebangkitan Tuhan di dalam hidup setiap kami. Untuk hidup kami boleh berubah seturut dengan rencana dan gambar Tuhan. Bapak terima kasih atas firman hari ini. Kalau sumber kekuatan dan pengharapan untuk kami. Ajar kami untuk tetap percaya di dunia yang skeptis ini Tuhan. Ajar kami tetap berharap pada Tuhan dan tidak khawatir. Sekalipun ada di tengah-tengah badai dan pengajaran-pengajaran palsu yang ada di sekeliling kami Bapak. Kami percaya bahwa Yesus kami adalah juru selamat untuk setiap kami. Berkati Bapak Gembala bersama dengan keluarga. Berkati di dalam pelayanan. Berikan hikmat-Mu Bapak terus atas Bapak Gembala untuk memimpin gereja kami. Bersama dengan seluruh staf yang melayani juga Tuhan yang memberkati. Dan saat siang hari ini kami akan membawa ucapan syukur persembahan kami. Biarlah setiap rupiah ini Tuhan kami berikan dan boleh digunakan dengan penuh dengan tanggung jawab oleh gereja kami. Bagi hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih. Inilah ucapan syukur kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Semua yang siap memberikan persembahan. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan juga melalui transfer maupun kiris yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Dan juga yang ada di depan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ada satu sobatku yang setia,
Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya Bapak Ibu Saudara? Katakan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Sambil kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara, sama-sama panggil namanya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Bapak Persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita Bapak Ibu Saudara. Dan sama-sama kita akan mendengarkan pengumuman via multimedia. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas bersama saya Tasya. Berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Diakon Tong Trivena MTH. Mari Jemaat Tuhan, saya ajak sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Mengajak seluruh jemaat Buddha untuk bergabung dalam ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Diskusi Alkitab bulan ini akan diadakan pada hari Kamis 23 April 2026 jam 7 malam dengan tema Hamba Tuhan Bermedsos, Penginjilan atau Sekedar Eksis. PMI DKI Jakarta bersama GBI Sungai Yordan Roksimas mengadakan donor darah pada hari Minggu 3 Mei 2026 di GBI Sungai Yordan Roksimas lantai 1. 30 Mei sampai 1 Juni 2026, Sing GBI Sungai Yordan Roksimas akan mengadakan retret dengan tema besar Together as One, subtema Mission 101. Mengajak seluruh jemaat Buddha untuk gabung dalam retret ini. Informasi biaya dan pendaftaran dapat menghubungi Tasya. Demikian informasi sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bersama-sama terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara juga dalam rangka untuk anak-anak muda kita menyambut retret Bapak Ibu Saudara, di sebelah kami berjualan di UMKM Bapak Ibu Saudara. Jadi kami mohon sama-sama boleh dukung, sama-sama Bapak Ibu Saudara kita akan sama-sama anak-anak youth Sing di tempat ini akan mengadakan retret di bulan Mei ke Juni nanti Bapak Ibu Saudara, dan pastikan Bapak Ibu yang punya putra-putri boleh diajak sama-sama untuk bertumbuh di dalam takut dan pengenalan akan Tuhan, sama-sama boleh bertumbuh di GBI Sungai Yordan Roksimas. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di siang hari ini, kita akan menutup di dalam doa berkat. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi kami. Dan Bapak Gembala untuk memimpin dalam doa berkat dan juga doa Bapak kami di siang hari ini. Kau Raja, Kau Raja, diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang, selamat hari Minggu. Happy blessed Sunday, Tuhan Yesus berkati setiap kita dan shalom.